Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya Anggi Andini dengan NIM 51935400036 dari kelas Gizi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk UMKM yang saya angkat, yaitu dengan topik minuman kekinian. Di sini ada table of contents. Yang pertama ada jenis UMKM, lalu ada data primer dan data sekunder, lalu ada aspek data primer dan data sekunder, lalu ada pemecahan masalah survei UMKM, lalu ada review jurnal, lalu ada kaitan review jurnal atau CBR dengan UMKM, lalu yang terakhir ada pemecahan masalah. Yang pertama ada jenis UMKM. Nah, jadi di sini saya memilih jenis UMKM yaitu minuman kekinian. Di mana minuman kekinian ini lagi hype atau lagi hits di semua kalangan. Baik kalangan ibu-ibu, anak-anak, apalagi di kalangan remaja milenial. Di sebelah sini adalah salah satu jenis minuman kekinian yang sangat hits atau sedang hits di daerah dekat rumah saya. Lalu, ada data primer dan data sekunder. Seperti yang kita tahu, data primer dan data sekunder itu adalah data yang kita kumpulkan dari hasil wawancara kita terhadap owner dari pemilik minuman ini dan hasil dari dokumen ataupun hal-hal yang berkaitan dengan outlet minuman ini. Yaitu yang pertama adalah, jadi awal mulanya minuman ini itu didirikan pada tahun 2019 hanya di satu tempat, yaitu di Berngam, di Kota Binjai. Kemudian tujuan dari didirikannya minuman ini adalah untuk memenuhi dahaga penikmat minuman segar, berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau. Lambat laun, seiring berkembangnya outlet dan minuman ini, kemudian minuman ini membuka beberapa cabang yang terdapat 5 cabang yang dimulai dari ada di kilometer 19, di Banda Aceh, di Kebun Lada, di Tanah Seribu, dan di Rambung. Namun, seperti yang kita tahu, pandemi COVID ini datang, dan sudah pasti omset minuman ini mengalami penurunan. Lalu, pada setiap outlet ini memiliki masing-masing 2-3 jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, banyak menu yang disajikan di outlet ini. Mulai dari varian fresh drink, yaitu di varian fresh drink ada ice Thai tea, ada ice green tea, ice mango, ice lemon tea, dan ice blue mango. Kemudian di varian coklat ada coklat milk dan hazelnut coklat. Lalu di varian milk tea ada grass jelly milk tea, ada boba milk tea, dan ada strawberry milk tea coconut jelly. Lalu di Yakult series ada grape Yakult, ada mango Yakult, ada green tea Yakult, ada lychee Yakult, dan blueberry Yakult. Lalu terakhir ada di special series, yaitu ada matcha latte, taro milk cream mousse, ada cappuccino cream mousse, red velvet nata de coco, black oreo, brown sugar boba milk cream mousse, dan yang terakhir ada brown sugar boba coklat. Kemudian di sini juga ada tambahan topping yang masing-masing hanya menambah Rp2.000, yaitu ada topping bubble, ada topping cream mousse, dan ada topping jelly. Lalu varian harga juga dimulai dari harga hanya Rp5.000 sampai dengan Rp15.000 yang paling mahal, yang tentu saja dapat menjangkau semua kalangan lapisan masyarakat. Outlet ini buka mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kemudian ada aspek data primer dan data sekunder. Yang pertama ada permasalahan yang diangkat. UMKM merupakan pelaku usaha di bidang ekonomi yang masuk dalam kategori perusahaan berskala kecil menggunakan cara atau teknologi yang tradisional dan pengelolaannya dengan sederhana. Laina tahun 2010.
Banyak manfaat dari adanya UMKM ini diantaranya yakni pendistribusian pendapatan masyarakat, terciptanya lowongan pekerjaan, terasanya kreativitas masyarakat, dan menjadi instrumen untuk mengukur daya beli masyarakat. Anggraini dan kawan-kawan tahun 2013. Tetapi dalam hal itu, tentu saja masih ada masalah yang terjadi pada UMKM minuman ini, yaitu misalnya ada varian topping minuman yang harusnya ditambah, misalnya topping buah potong, lalu ada tempat yang memadai untuk bisa menikmati minuman tersebut, lalu ada tambahan menu lain seperti cake atau dessert yang cocok untuk minuman tersebut, lalu kurangnya penggunaan aplikasi online untuk mempermudah pembeli. Lalu ada teori yang digunakan. Pelatihan UMKM saat ini diarahkan untuk menjawab tantangan era 4.0, di mana pemasaran ke arah digital marketing. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Penggunaan internet mengarah kepada aplikasi bisnis seperti kegiatan pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya. Data tersebut bisa digunakan untuk landasan dari UMKM mengarahkan pemasaran produknya ke arah digital marketing. Lalu ada tujuan pemecahan masalah. Tujuan dari pemecahan masalah di atas yaitu untuk menambah minat masyarakat untuk membeli minuman tersebut sehingga laba UMKM tersebut dapat meningkat. Juga dengan melakukan pemecahan masalah tersebut dapat menambah daya tarik UMKM tersebut. Karena tidak hanya menjual minuman, tetapi juga cake yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disukai kaum muda. Lalu ada pemecahan masalah survei UMKM. Yang pertama, ada topik yang diangkat oleh jurnal tersebut. Yang pertama, topik yang diangkat dalam jurnal ini yaitu penerapan transformasi digital pada pemasaran ekonomi kreatif kuliner minuman boba. Lalu, teori yang diangkat dalam jurnal tersebut yaitu segala jenis bentuk usaha, khususnya di sektor kuliner, butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, dunia digital yang terus berkembang hingga saat ini memiliki peran yang besar. Salah satu peran dunia digital dalam bisnis ekonomi kreatif yaitu pemasaran atau biasa disebut sebagai digital marketing. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut. Pemasaran merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh pengusaha. Namun dewasa ini perkembangan teknologi digital memungkinkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan secara online pula. Kemudian, tujuan dari topik yang diangkat dari jurnal tersebut yaitu tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Yang secara mudahnya yaitu digital marketing ialah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet, bisa melalui iklan di internet, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Septiano 93 tahun 2020. Lalu ada review jurnal. Yang pertama ada metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari jurnal tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam lingkup ini, pemakalah juga akan melakukan self-assessment pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi dan tingkat kesiapan inovasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Kemudian hasil penelitian dari jurnal tersebut, yaitu Merchant One Indonesia juga menggunakan pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi pembayaran cashless, di mana cashless ini tidak menggunakan uang cash. Dengan mengadaptasi metode pembayaran praktis dengan menggunakan solusi transaksi keuangan digital dengan banyak opsi channel pembayaran, misalnya dengan menyediakan mesin pembayaran via kartu debit,
termasuk penggunaan e-wallet yang dilengkapi dengan dan terintegrasi dengan QRIS seperti Shopee, GoPay, OVO, maupun Dana. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep 7P, yaitu Product, Price, Promotion, Place, People, Process, and Physical Evidence. Konsep ini tentunya berbeda dengan marketing mix P yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu Product, Place, Price, and Promotion. Pada marketing mix 4P, 4 konsep yang digunakan terkesan product oriented saja. Kesimpulannya adalah penggunaan teknologi digital dalam bisnis minuman boba yang diterapkan Suwon Indonesia dianggap sudah baik. Dalam hal penggunaan teknologi, sudah turut berperan pada berbagai proses bisnis sejak persiapan hingga produk berada di tangan konsumen. Selanjutnya ada kaitan review jurnal atau CBR dengan UMKM. Yang pertama, dalam jurnal pertama yang telah saya review, yaitu setelah dilakukan pelatihan inovasi dalam tampilan Dawet Siwalan, selanjutnya yakni pengenalan digital marketing, yang fokus penggunaan digital marketing di sini pada penggunaan jasa platform seperti Shopee, Facebook, dan Tokopedia. Kemudian platform ini masuk dalam dunia e-commerce, di mana proses atau sistem di dalamnya sudah terintegrasi secara utuh mulai dari e-proses, e-market, e-communities, e-service, dan e-content. Julisar dan Eka tahun 2013. Lanjut, jurnal kedua membahas tentang pentingnya kualitas produk. Kualitas produk tersebut adalah kualitas produk secara keseluruhan, mulai dari proses dan rantai pasok, dimulai dari pengadaan bahan dari supplier sampai distribusi kepada konsumen, perlengkapan dan peralatan, proses produksi, proses pengemasan sampai kepada distribusi ke tangan konsumen. Lalu, dalam jurnal ketiga, membahas cara bertahan di tengah pandemik, yaitu dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan melakukan transformasi usaha secara online, yaitu e-commerce. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha informal memiliki kemampuan adaptasi dengan iklim usaha online. Maksudnya di sini adalah tidak semua pengusaha UMKM itu memiliki gadget atau pandai menggunakan teknologi, ataupun dia bisa membuat produknya itu menjadi suatu produk yang beda, kemudian di-upload di Instagram. Tentu saja hal itu membutuhkan biaya ataupun membutuhkan kreativitas dari pengusaha UMKM yang tidak semua pengusaha UMKM memilikinya. Kemudian pada jurnal keempat, memberi strategi dengan IUMKM yang sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Bedanya, dalam IUMKM proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjamin mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke IUMKM ini, kita harus memiliki izin atau sertifikat dari pemerintah. Lalu, jurnal kelima ini membahas tentang peran penting penggunaan digital marketing, terutama sosial media untuk pemasaran dan menggunakan aplikasi untuk mengontrol keuangan sederhana atau membuat pembukuan sederhana yang tidak semua pengusaha UMKM ini melakukannya. Budget yang terbatas juga menjadi kendala sehingga dengan adanya pemaparan ini, peserta akan mulai dengan menuliskan apa saja yang menjadi pemasukan dan pengeluaran selama ini. Lalu, yang G adalah pemecahan masalah. Yang pertama adalah membuat official account di marketplace, misalnya di Gojek, GoFood, Grab, Shopee, kemudian Shopee Food, ataupun di TikTok. Nah, tentunya membuat official account ini sangat membantu bagi orang-orang yang malas untuk keluar rumah. Jadi tinggal pencet-pencet, kemudian makanan datang. Lalu membuat menu baru dengan topping buah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari sekian banyak menu yang telah dibuat, belum ada topping buah seperti buah yang dipotong kemudian ditaburi di atasnya, di atas minuman itu,
di dalam outlet ini belum ada. Jadi mungkin itu bisa salah satu alternatif minuman yang lebih menyehatkan. Kemudian, selanjutnya adalah memperbaiki outlet menjadi lebih nyaman dan lebih comfortable. Eee, Bisa dibilang, membuat outlet yang lebih besar ataupun lebih nyaman untuk kita minum di outlet tersebut. Kemudian mempromosikan minuman kepada influencer atau selebgram. Ini seperti teknik endorse ya, di mana endorse ini biasa dilakukan kepada selebgram ataupun influencer. Sebenarnya ini sudah banyak dilakukan, tapi UMKM yang sudah besar ataupun sudah berhasil. Dan jika UMKM masih kecil itu bisa ditabung karena, setelah saya review, feedback dari para selebgram dan influencer ini, sama dengan apa yang telah kita keluarkan. Jadi kita tidak rugi, malah kita mungkin bisa untung karena produk kita bisa dikenal oleh orang yang lebih besar lagi. Kemudian menyediakan tambahan makanan seperti cake atau cookies. Rasanya tidak nyaman rasanya tidak kurang mantap gitu ya kalau kita hanya minum, tapi kurang ada cemilan ataupun makanan, di tempat yang sedang kita datangi itu. Jadi bisa ditambah dengan red velvet cake, ataupun cheesecake, ataupun Oreo cake. Kemudian ada membuat area outdoor dan indoor. Seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini, kafe-kafe gitu kan lagi hits ya kan, jadi bisa kita buat seperti itu. Jadi dengan harga yang murah dan relatif terjangkau, tapi kita bisa, sambil duduk di kafe yang nyaman dan cozy, yang estetik. Jadi jika kafe kita seperti itu juga bisa menarik hati pelanggan. Karena biasanya kalau di kafe-kafe itu harga minuman dan makanan relatif mahal. Kemudian ini adalah lampiran foto yang telah saya ambil dan sudah memperoleh izin dari, owner outlet tersebut. Ini adalah outlet yang berada di dekat rumah saya, yaitu di Jalan Dr. Wahidin, kilometer 19, Kota Binjai. Yang kedua ini adalah Ice Thai Tea. Nah, ini adalah menu yang paling best seller dari outlet minuman itu. Lalu ada dari series Yakult, saya membeli Grape Yakult, di mana rasanya ini agak-agak asam gitu. Nanti link video YouTube-nya saya masukkan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya punya. Lalu terima kasih. Sekian dari penjelasan dan pemaparan tentang review UMKM, yaitu minuman kekinian. Bila ada salah-salah kata ataupun kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya.